Halo gengs, balik lagi sama gue Dimas di Moedi Channel. Apa kabar nih teman-teman? Masih dalam suasana pandemi walaupun sudah menurun. Tetap sehat selalu dan tetap semangat selalu buat teman-teman yang sedang berjuang. Semangat. Kali ini gue akan doodling aja, tapi gue timelapse ya karena keterbatasan durasi begitu. Emang mesti olahraga ya tangannya ya. Ilmu kalau nggak dipakai kan bisa hilang ya. Jadi jangan sampai lah terjadi gitu kan. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak bisa coping. Jadi berkala mesti ada olahraga sedikit tangannya supaya tetap terbiasa, tetap luas. Jadi gue ngefans sama satu artis nih namanya Roman Semenko, ada di ArtStation. Kalau bisa dilihat dia emang tipikalnya stylized gitu ya. Dia kalau bikin apa karya gitu model-modelnya stylized. Jadi gue cucok sih sama dia nih, ngefans gue. Dan ini bagus-bagus semua sih gitu. Kali ini akan coba doodling aja based on sketchnya si Babang Roman ini. Kepala yang ini nih gengs, ini anti hero nih bisa dibilang nih. Dari desain mukanya pun kelihatan yang agresif, yang banyak runcing-runcing ya. Gue lagi suka karakter-karakter villain soalnya. Jadi kita coba langsung doodlingin aja, oke? Di sini teman-teman mungkin ada yang seneng nonton film kartun animasi Jepang. Kalau emang ada yang suka, mungkin bisa cek ke Netflix tuh. Ada film series adaptasi dibikin sama Netflix, Cowboy Bebop judulnya. Gue nonton sih film animasi kartun Jepang beberapa yang bagus-bagus, itu gue tonton. Dan Cowboy Bebop ini adalah salah satu yang terbaik. Jadi respon gue ketika tahu Netflix bikin remake-nya Cowboy Bebop, responnya tuh kayak, wow, lu pada mau ngapain lagi sih? Gitu. Jadi sebagai intro aja, pertama-tama kalau kita ngomongin animasi Jepang, itu emang orang-orang suka gimana ya, underestimate atau terkesan geek sekali, pasti itu sih gitu. First impressionnya mungkin kayak gitu sih kebanyakan. Gue juga sebenarnya nggak yang terlalu ngikutin banget film animasi Jepang ya, bukan anime yang to the bone sekali gitu. Banyak juga film-film Jepang yang mungkin yang gue miss, nggak gue tonton. Emang gue personally juga nggak terlalu seneng ya sama gaya-gaya anime, terutama yang bisa kita lihat kan yang paling menonjol banget kan ciri khas matanya itu ya, yang kayak gitu. Emang itu bukan, secara pribadi itu bukan selera gue sih gitu. Tapi kalau di luar itu sebagai art form, itu jelas gue respect. Tapi memang kadang animasi Jepang itu suka banyak yang cheesy, ada yang goblok-goblok, ada yang aneh-aneh, yang ada yang mesum sekali gitu ya, ada emang kayak gitu. Tapi kalau sekalinya bagus, itu bisa bagus banget. Dan biasanya film-film animasi Jepang yang keren-keren itu biasanya bisa saya menginspirasi film-film yang di luar Jepang, bahkan Hollywood. Oh iya banget. Sebagai gambaran sekilas saja ya, buat mungkin ada yang teman-teman yang belum tahu gitu, film-film Hollywood yang beken-beken itu banyak yang terinspirasi dari film-film animasi Jepang. Kayak misalkan nih film Matrix yang keluar tahun 99, itu kalau kita balik ke tahun 95, itu ada film animasi Jepang yang judulnya Ghost in the Shell. Kalau Ghost in the Shell udah lumayan populer nih karena sebelumnya juga udah pernah di remake juga sama yang bawain Scarlett. Nah itu pasti tahu kan, kita semua apalagi cowok-cowok pasti tahu. Nah itu pertama kali konsep tentang dunia digital diperkenalkan di Ghost in the Shell ini. Kemudian barulah keluar Matrix di tahun 99. Nah nextnya ada juga Inception. Inception udah pasti udah terkenal banget ini film karena emang oke, film yang bagus. Keluar di tahun 2010. Kalau kita balik lagi di tahun 2006, itu ada film animasi Jepang judulnya Paprika. Paprika ini emang versi susahnya dari film Inception sih, karena emang gua akuin ini film yang nggak segampang itu dicerna, emang sampai menggaruk kepala yang tidak gatal sih, karena emang susah dipahamin ini film. Tapi di luar itu secara visual beauty Paprika ini satisfying sih buat dilihat, karena emang bagus banget visualnya.
Di Paprika ini juga ide tentang dunia mimpi diperkenalkan pertama kali. Nah, nextnya juga ada di tahun 2010 ada film judulnya Black Swan, Natalie Portman. Sebelum si Black Swan ada film judulnya Perfect Blue. Itu gue lupa tahun berapa, tapi sama dua-dua film ini ngomongin soal kepribadian ganda di satu orang. Gue lupa tapi Perfect Blue itu keluar tahun berapa, yang pasti sebelum si Black Swan ini. Di sini nggak ada maksud buat gimana-gimana ya. Semua orang berhak buat terinspirasi, nggak ada yang salah dengan itu. Yang mau gue garis bawahi di sini adalah betapa film Jepang yang dalam tanda kutip dibilang nerd itu bisa sangat mempengaruhi industri film, bahkan Hollywood sekalipun. Dan nggak cuman sekedar idenya, tapi secara teknisnya pun juga luar biasa sih. Ini dari point of view gue sebagai anak industri juga ya. Terus gue juga bisa gambar, dan gambar gue pun nggak jelek-jelek amat. Gue bayangin ada orang gambar dari pagi sampai sore pakai tangan dengan hasil output yang sebegitu konsistennya. Itu mind blowing sih. Karena gimana ya, dengan situasi sekarang aja kita udah dibantuin dengan teknologi, jaga konsistensi dalam pembuatan film itu effortnya lumayan. Nah, gimana bayangin zaman dulu waktu teknologi nggak semaju sekarang, semuanya manual, tapi tetap bisa menjaga output yang luar biasa. Orang-orang bule pun kalau lihat karya-karyanya Hayao Miyazaki misalkan, itu pun pasti angkat topi sih mereka. Respect. Balik lagi kita ke Netflix ya. Soalnya gini, emang udah jadi pengetahuan umum kalau film yang diadaptasi dari film animasi Jepang itu biasanya hancur jadinya. Nggak lama dari ini pun Netflix sebenarnya udah ngeluarin film adaptasi juga tuh, yang judulnya Lupin. Lupin itu juga film animasi Jepang yang dibikin itu tahun lama banget, tahun 60-an kalau nggak salah sih. Dan itu juga salah satu film animasi yang keren sih. Jadi gue tertarik tuh kan nonton. Ya sempat dapat beberapa episode lah, tapi ya tetap sih seperti yang gue prediksi ya, jadinya nggak sebagus itu. Tiba-tiba dong bikin lagi dia film adaptasi, nggak kapok-kapok gitu loh. Nah, kali ini korbannya si Cowboy Bebop. Gue cukup punya koneksi emosional dengan ini film ya, karena sebelum gue tahu film-film series yang sedang gue tonton ataupun yang sudah selesai gue tonton sekarang, kayak misalkan Grey's Anatomy atau How I Met Your Mother, Peaky Blinders dan lainnya, itu film series yang pertama kali gue tonton itu adalah si Cowboy Bebop. Yang sebelumnya tuh gue cuman nonton film layar lebar. Dari nonton film Cowboy Bebop ini, gue pertama kali ngerasain bisa nikmatin kerennya film series. Jadi emang secara personal film ini cukup berkesan sih buat gue. Cowboy Bebop ini adalah salah satu film animasi series terbaik yang pernah dibikin di tahun 90-an. Dan itu emang sudah diakuin sih sama khalayak banyak. Sinematografinya bagus, scoringnya oke, karakternya juga maknyus. Gua jadi tahu gimana seharusnya memperlakukan karakter sebagaimana mestinya. Gua inget pas waktu gua ngelewatin episode judulnya Balada Sang Iblis. Di situ gua ngerasa kayak wow, bisa jadi sekeren ini ya ini film anime Jepang ya. Rasanya hampir-hampir mirip kayak waktu gue ikutin atau mainin serial game di PS judulnya Metal Gear Solid. Dimana waktu gue mainin MGS ini gue berasa sebuah game action gak cuma dardor pakpok aja, tapi bisa melampaui batas-batas pakem dari game action yang pada umumnya. Nah terus kemudian nextnya itu kerennya Bebop ini juga gak bisa lepas dari karakter-karakternya yang ada dalam ceritanya itu tuh. Yang seperti gue bilang tadi, mereka diperlakukan sebagaimana mestinya. Dan lebih penting lagi, mereka ini punya kedalaman yang cukup. Ternyata di balik gaya koboi yang cuek, money oriented, dan mikirin diri sendiri itu, mereka masing-masing adalah pribadi yang terbebani sama masa lalunya. Memang rada melankolis ini film, tapi juga melankolisnya nggak yang mureh gitu cuy. Jadi mesti ngupas layer per layer, lapis per lapis, baru deh tuh kelihatan melankolisnya. Gitu. Oke. Jadi gue ceritain dikit tentang karakter-karakternya Cowboy Bebop ini ya. Jadi mereka ini adalah masing-masing ini adalah pemburu bayaran yang team up
gara-gara keadaan, gara-gara terpaksa gitu. Mereka ini masing-masing punya prinsip yang sama, yaitu karena sama-sama pemburu bayaran ya. Jadi mereka punya prinsip yang sama, yaitu prinsip pertama itu adalah duit. Semua itu adalah urusan duit, semuanya tergantung sama duit. Yang kedua adalah nggak usah mentingin orang lain, yang penting adalah mikirin diri lu sendiri. Karena buat mereka yang bekerja sebagai pemburu bayaran di Sikon itu mereka terlibat dalam dunia yang keras gitu loh jadi ceritanya. Maka dari itu percaya sama orang itu adalah suatu keniscayaan, men. Paling nggak itu impresi pertama yang pengen dilihatin ke penonton tentang karakter-karakter di Bebop ini. Nah, tapi sepanjang jalan ternyata nggak kayak gitu juga gitu. Mereka ini saling intim dengan cara yang konyol, kocak, tapi di timing-timing tertentu tuh melankolis gitu. Di sini jangan ngarep melankolis kayak film Friends gitu ya. Beda banget. Karena Friends tuh backgroundnya adalah muda-mudi di kota metropolitan. Nah, si Bebop ini backgroundnya adalah bounty hunter atau tipis-tipis lah sama pirate yang prinsip hidupnya hampir sama gitu, mentingin diri sendiri dan duit. Nah, keren sih buat gue itu keren sih, kayak cuek-cuek ala-ala cowboy gitu kan. Itu laki banget sih, men, jantan banget. Nah, kalau ngomongin Bebop itu nggak afdol kalau nggak mention scoringnya. Wah, kalau ngomongin scoring gokil sih, man. Kalau scoringnya Bebop itu emang udah terkenal banget, diakuin. Emang salah satu yang terbaik di masanya yang pernah dibikin. Dibikin sama musisi keren dari Jepang, Yoko Kanno namanya. Dia juga disebut sebagai salah satu permata musiknya Jepang ya. Jadi bukan kaliber kaleng-kaleng, bre. Susah ya jelasinnya kalau gimana kerennya kalau ngomongin soal musik. Karena gue juga cuman penikmat aja, bukan yang musisi beneran gitu, cuman penikmat doang. Kalau mungkin ada yang kepo gitu, mungkin bisa dengerin lagu openingnya dari Bebop ini, judulnya Tank. Nah itu maknyus, mantap. Atau kalau mau yang rada-rada memijat perasaan gitu, bisa dengerin lagu yang judulnya Goodnight Julia atau Space Lion. Wah, itu dijamin bisa bikin hati gremet-gremet. Personally sebenarnya gue lebih seneng musik blues ya ketimbang jazz. Tapi si Yoko Kanno ini bikin jazznya juga nggak yang terlalu miring-miring banget kedengerannya. Masih easy listening lah jatuhnya. Masih bisa dinikmatin sama yang awam-awam gitu kayak gue gini. Masih bisa dinikmatin tapi tetap berasa musik mahal gitu. Terus kadang juga lucunya nih di scene-scene yang action, yang intens, yang tegang gitu, itu malah dikasih background musik jazz yang mendayu-dayu nan melankolis gitu cuy. Asli udah cakep dah. Terus juga ada detail-detail yang gue suka dari film animasi Jepang tuh, suka ngasih ini loh, shot-shot statis yang cuman minim animasi, yang cuman kayak ada daun bergoyang atau cuman sekedar animasi hujan. Soalnya gini, kalau ngomongin soal film tuh kan pasti nggak terlepas dari budget ya gengs ya. Apapun yang masuk di dalam layar itu ada post productionnya. Kalau dipikir-pikirnya, ngapain masukin shot-shot yang cuman minim animasi, kayak berasa buang-buang budget aja nggak sih? Tapi tetap buat mereka masuk loh, harus masuk, harus ada gitu. Buat mereka itu penting. Ternyata shot-shot yang sekilas kelihatan sepele itu pun sebenarnya punya fungsinya sendiri. Tuh, tak lain tak bukan membangun emosi. Nah, jadi entah gimana ya film live actionnya Bebop ini yang baru dikeluarin Netflix ini kurang bisa nangkep kerennya si Cowboy Bebop begitu. Oke lah kalau dari secara visual itu ya pastilah lebih bagus karena dengan teknologi ya kita nggak bisa no debat, pasti film sekarang bakalan lebih bagus kualitinya. Bisa dibilang tuh rasa-rasanya tuh kayak film Blade Runner gitu. Karena emang background situasinya emang hampir-hampir sama sih. Kayak bumi itu udah di zaman yang teknologinya udah canggih banget. Tapi ya ternyata itu ada hal-hal lain yang nggak bisa dipenuhi sama hanya sekedar dengan visual CGI yang wow ya. Nah gue juga kurang paham ya kenapa mereka ini udah berkali-kali nggak dapat respon bagus gitu, masih tetap aja bikin gitu film-film adaptasi kayak gini. Mungkin nih kalau secara positifnya pengen nunjukin aja kali ya, kalau zaman dulu tuh ada film keren loh ini. Kemudian
coba ditawarkan sama anak-anak sekarang dengan gaya yang menyesuaikan pula gitu. Positifnya sih gitu kayaknya ya. Tapi ya balik lagi sepengalaman gua sih, film-film yang remake itu jarang ya yang jadi bagus gitu ya. Kayak misalkan contohnya di film lokal aja itu ada kayak Warkop DKI yang sempat di remake juga buat pasar anak-anak sekarang. Buat yang udah kebiasaan nonton Warkop DKI zaman dulu gitu, ngelihat yang remake sekarang ya gimana, aneh aja sih gitu. Mau gimana pun ya susah sih kalau mau nyari penggantinya mereka bertiga itu, Dono, Kasino, Indro. Tapi kalau emang niatnya mau remake dengan gaya komunikasi zaman sekarang gitu, harusnya dibikin 3D animasi aja. Kalau itu masih bisa oke lah, masih bisa dapat lah gitu. Kalau pikiran-pikiran cetek sih emang mikirnya paling deket tuh ya karena film-film yang diadaptasi ini biasanya udah punya fanbase yang besar ya. Jadi ada nilai ekonomis yang tinggi lah gitu. UUD sih jatuhnya, ujung-ujungnya duit. Jadi film ini mungkin masih bisa works buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton versi originalnya gitu. Mungkin ya, mungkin. Buat yang udah nonton dan udah kepatil gitu sama yang original, biasanya film ini nggak dapet sih. Begitu. Dan para fansnya Bebop pun di internet juga nunjukin respon yang sama kayak gua, kecewa. Di Rotten Tomatoes pun ratingnya nggak begitu tinggi ya, sekitar 40-an apa ya kalau nggak salah ya. Tapi emang si Netflix ini responsif sekali ya, garis miring defensif sekali. Dia langsung di counter berita-berita yang review negatif itu di counter sama Netflix dengan sigapnya, terutama sama yang pemeran cewek dari si Faye itu, dia merespon dengan sebegitu defensifnya. Tapi ya bebas sih, semua orang bisa berpendapat. Ini pun juga cuman pandangan subjektif gua. Mungkin di luar sana juga teman-teman ada yang senang, ya nggak apa-apa juga sih begitu. Nah, ini BTW, by the way Baswe, ini perdudlingannya udah mulai kebentuk shape besarnya. Jadinya ngalur ngidul ya, kita malah ngomongin yang lain, malah ngomongin film. Tapi buat gue fine lah, daripada doodling cuman senyap aja gitu kan. Jadi gue berpikir bisalah ditambahin narasi-narasi kayak gini. Menurut teman-teman gimana? Oke nggak nih kalau misalnya kayak gini? Apa ganggu? Coba komen ya masukannya di kolom komentar, karena feedback dari teman-teman tuh membantu banget sih gitu. Sekali lagi kalau mau follow artisnya, follow, karena si Bang Roman ini emang keren banget artworknya. Buat teman-teman yang seneng sama karakter-karakter yang stylized, langsung aja di follow karena cukup menginspirasi si Bang Roman ini. Dari gua sementara gitu dulu buat video kali ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di konten gua selanjutnya. Sehat selalu teman-teman, semoga bermanfaat. Gua Dimas, cabut dulu. Ciao.